Pandemi COVID yang masih mengendap mengakibatkan bisnis printing dan fotokopi purit terjun bebas. Bagaimana tidak, mahasiswa yang menjadi kunci pemasukan bisnis ini kebanyakan pulang kampung karena kebijakan perkuliahan jarak jauh via online akibat COVID-19. Namun seiring dengan liburnya aktivitas kampus di kala pandemi COVID-19 mengendap, usaha fotokopi terkena imbasnya. Selama hampir 8 bulan belakangan, nyaris tak ada lagi pemandangan antrian mahasiswa yang memakai komputer dan mengantri tugas-tugasnya dicetak. Seperti yang diungkapkan Sidik selaku kepala toko salah satu fotokopi di seputaran kampus USM, dirinya mengaku terpaksa meliburkan karyawannya karena penurunan omset yang sangat tinggi. Penurunan omset ini sangat terasa bagi Sidik. Pasalnya, jika sebelumnya dia mengantongi omset antara 800 sampai 1 juta per harinya, maka sekarang paling banyak hanya 200 saja dalam per bulan. Ini loh Mbak, perbedaan yang pertama itu jelas pada omsetnya. Selama pandemi ini pendapatannya menurun drastis. Yang sebelumnya itu 800 sampai 1 juta per hari, sekarang untuk 300 saja per hari itu susah. Karena kan mahasiswa pada libur, istilahnya itu aktivitas kampusnya dinonaktifkan. Jadi ya begitu Mbak, sepi banget. Lalu yang kedua itu pengurangan karyawan. Yang semula membutuhkan 2 sampai 3 orang, sekarang 1 orang itu sudah cukup Mbak. Soalnya kan sepi. Harapan bagi pengusaha fotokopi adalah semoga pemerintah segera bisa menangani pandemi ini sampai selesai. Selain itu juga mereka meminta agar perkuliahan untuk bisa menjadi normal kembali sesegera mungkin atau membuat aturan untuk mahasiswa bisa berkuliah dengan menerapkan protokol kesehatan. Saat pandemi menginfeksi Indonesia pada Maret 2020, membuat pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan seperti PSBB dan melakukan social distancing. Oleh sebab itu, sejumlah kegiatan harus dilakukan secara jarak jauh atau daring demi untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi harus melakukan pembelajaran secara daring online. Selain itu, sejumlah pekerja harus melakukan pekerjaan di rumah secara online atau WFH. Pembelajaran secara online akan lebih efektif bila didukung oleh sarana seperti handphone, laptop, atau komputer, dan tentu saja penunjang terbesar pembelajaran online yaitu jaringan internet, wifi, serta kuota pulsa. Sistem pembelajaran jarak jauh secara online memiliki dampak positif dan negatif bagi semua orang. Dampak positif pembelajaran jarak jauh bisa membantu memutus rantai COVID-19 bagi anak perkuliahan menjadi lebih fleksibel dan tidak perlu mengeluarkan uang ongkos baik anak perkuliahan SD, SMP, SMA. Kekurangan dari pembelajaran online, tidak semua orang mempunyai handphone, laptop sebagai penunjang belajar, dan beberapa daerah di Indonesia masih ada yang belum terjangkau sinyal. Bagi orang tua dirasa menggunakan kuota lebih boros, maka pemerintah menyesuaikan kebijakan untuk mengalokasikan dana guna penyediaan dalam bentuk kuota bagi guru, siswa, dosen, dan mahasiswa. Bahkan banyak orang tua kebanyakan lebih memilih wifi. Hal tersebut membuat para owner counter pulsa atau data menjadi bingung karena penurunan omset yang sangat tinggi. Perbedaan pendapatan selama pandemi dan sebelum pandemi jelas berbeda karena diberlakukannya PSBB sehingga banyak orang-orang yang memilih memasang wifi sehingga tidak keluar rumah dan lebih efektif menurut mereka orang-orang tua.
Omset selama pandemi jelas sangat menurun karena ya tadi orang-orang tua lebih memilih memasang wifi di home dan sejenisnya di rumah sehingga tidak usah keluar rumah lah, lebih efektif menurut mereka orang tua. Mengenai pendapatan per hari sebelum pandemi sampailah kira-kira 1 juta sampai 2 juta, rata-rata 1.500.000 1.600.000. Terus selama pandemi ini menurun ya agak banyak sih, 1 juta ke bawah. Semenjak adanya program KKN dari Mbak Ayu selaku mahasiswa Universitas Semarang, omset di counter ini yang lumayan ada perubahan sedikit demi sedikit. Adanya promo dari Mbak Ayu alhamdulillah membantu perkembangan omset di counter ini yang semulanya dari 1 juta ke bawah, alhamdulillah sekarang ini naik sedikit lah, walaupun sedikit kan lumayan, alhamdulillah kan. Makasih Mbak Ayu.